Kalau Al-Fatihah disebut asyifa, artinya Al-Fatihah itu adalah obat dari segala macam penyakit. Kalau Al-Fatihah itu disebut Al-Waqiyah, pelindung, penjaga, berarti Al-Fatihah itu bisa menjaga kita. Kemarin baru bismillah ya. Saya ulang sedikit tentang Al-Fatihah itu. Al-Fatihah itu mempunyai banyak nama ya. Kemarin saya sebutkan ada Al-Asas, Al-Waqiyah, Ar-Ruqyah, As-Sab'ul Masani, terus apalagi Ummul Kitab, Asyifa. Banyak. Asyifa itu obat ya. Obat itu ada dawa, ada syifa. Kalau dawa itu obat yang terbuat dari bahan yang sudah ada. Kalau misal Bahrul sakit gigi, terus beli obat ke warung atau ke apotek, datang ke dokter, itu yang dikasihnya itu kan obat yang berwujud ya. Artinya berwujud itu obat atau ramuan dari bahan-bahan yang sudah tersedia, itu disebut dawa. Ada yang disebut syifa. Asyifa itu adalah obat yang mana obat ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya obat dari segala obat atau obat dari segala penyakit itu asyifa. Nah, Mas Bahrul misal sakit gigi minum Oskadon. Oskadon itu buat sakit gigi, sakit kepala, tapi buat sakit paru itu nggak bisa, buat kadas nggak bisa. Tapi kalau asyifa itu buat semuanya. Kalau Al-Fatihah disebut asyifa, artinya Al-Fatihah itu adalah obat dari segala macam penyakit. Kalau Al-Fatihah itu disebut Al-Waqiyah, pelindung, penjaga, berarti Al-Fatihah itu bisa menjaga kita. Kalau Al-Fatihah itu disebut Ar-Ruqyah atau mantra, maka Al-Fatihah itu akan menjadi mantra buat orang yang membacanya. Asyifa, obat, itu mungkin pernah dengar cerita bahwa ada orang pengen ketemu sama Rasulullah, dia berjalan kaki melewati gurun pasir ya, sampai semuanya kelaparan, lapar, terus di tengah perjalanannya sampai ke perkampungan pedalaman atau Baduy dalam mungkin. Ternyata di situ ada orang yang habis tergigit ular, pernah dengar ceritanya. Lalu dicarilah orang yang bisa menyembuhkan dari gigitan ular tersebut. Nah, sahabat Rasulullah ini bilang, saya bisa menyembuhkan itu, tapi ada syaratnya, saya minta makan. Akhirnya dibacakanlah surat Al-Fatihah, lalu diludahkan ke bekas gigitan ular itu. Akhirnya sembuh. Setelah sembuh, dikasihlah kambing banyak. Hanya dibawa menghadap Rasul. Di tengah perjalanan itu dia kagok, kayak ragu ya. Jadi setelah dia makan, dikasih kambing juga. Dibawalah ke depan Rasulullah, dia bertanya, ya Rasul, saya tadi di tengah jalan, ketika kami kelaparan, ada orang nih tergigit ular. Saya membacakan surat Al-Fatihah, udah sembuh. Saya dikasih kambing. Kambing ini halal atau haram buat saya? Terus kata Rasulullah, dari mana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Kalau kamu nggak mau kambingnya, ya buat saya. Artinya apa? Halal. Halal ya. Di sisi lain bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi obat dari segala macam penyakit. Oke, kemarin kita bahas masalah bismillah. Ayat kedua dari surat Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya begini, tentang Alhamdulillahirabbil alamin, saya rasa kita sudah tahu lah arti yang secara umum, yaitu puji syukur atau segala macam puji, puja, atau segala macam puji-pujian itu lillah, untuk Allah Rabbil Alamina, Tuhan yang mengendalikan semua alam, atau Tuhan yang pemilik semua alam, entah itu di alam rahim, alam kubur, alam jin, alam malaikat, Tuhannya tetap yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama menurut madhab syafi'inya, bismillah itu adalah termasuk dalam surat dari Al-Fatihah. Menurut Imam Maliki bahwa bismillah itu tidak termasuk, maka
Makanya kalau sampai datang ke Timur Tengah yang mayoritas madhabnya adalah madhab Maliki, mereka ketika sholat tidak membaca bismillah. Kalau membaca mereka tidak dibaca dengan zahar, dibaca pelan. Alhamdulillahirabbil alamin itu sebenarnya mengisyaratkan begini. Kita tahu bahwa umur kitab itu adalah ibu dari Al-Quran ya. Ayat pertamanya kalau menurut Imam Malik ayat pertamanya adalah alhamdulillah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i adalah ayat kedua alhamdulillah. Syarat orang itu bisa sehat, bisa terlaksana, bisa sesuai dengan apa yang dia niatkan, itu sebenarnya syarat pertamanya dia harus mengakui dari dalam diri dia, dari batin dia, baik dohir dia juga. Artinya mengakui bahwa saat ini dia itu sudah benar-benar merasakan nikmat yang Allah berikan, sehingga layak dia mengucapkan bahwa semua ini berkat Allah dengan ucapan alhamdulillah. Makanya kalau ada orang suka bilang yang penting disyukuri ya. Terus ada la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Kalau kita itu bersyukur maka akan ditambahkan. Sebenarnya tambahkan dalam konteks ini bukan hanya rezeki ya, kesehatan, ilmu, persaudaraan, semua. Kalau kita itu berangkatnya dari rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain bahwa rasa bersyukur itu sangat penting sekali. Banyak orang itu kan ada yang bilang jangankan sama Tuhan lah ya, sama sesama manusia. Kadang ada orang itu yang lupa akan kulitnya kalau kacang. Nah, itu baru sama manusia, apalagi sama Tuhan ya. Artinya kita jangan sampai seperti itu. Jadi apapun itu harus kita syukuri. Penyakit termasuk harus kita syukuri. Apapun itu harus kita syukuri. Sebenarnya nggak ada sesuatu yang ada di dunia ini tanpa manfaat. Apapun itu, termasuk semut, termasuk apa yang kira-kira binatang jijik itu, nyamuk, lalat ya. Itu semua ada manfaatnya. Ada sunatullah di situ. Ular makan tikus itu udah ekosistemnya kan. Kalau itu terputus mengganggu nggak? Monyet lahannya nggak ada, kemana dia? Ngejar siapa? Manusia. Sebenarnya kalau kita bisa mensyukuri dengan menjaga nikmat yang Allah berikan, maka semua ekosistem yang ada di dunia ini, bahkan lapisan ozon sekalipun ya, itu tidak akan mengalami kekacauan. Nah kalau misal sekarang cuaca sudah mulai ngawur, kapan musim kemarau kok musim hujan, kapan musim hujan kok musim kemarau, itu semua sebenarnya karena manusia itu sendiri yang tidak mensyukuri apa yang Allah sudah berikan. Sebenarnya seperti itu. Itu contoh dalam konteks besar kan. Kalau konteks kecil itu kita bisa muhasabah diri apapun itu. Nah, syarat Al-Fatihah itu bisa menjadi obat, bisa menjadi seperti yang kita tujukan. Itu syarat pertamanya ya, berarti harus apa? Harus apa? Harus bersyukur. Nah misal satu saat nanti Mr. Baharul ini udah jadi ulama besar katakan, ada orang datang ke dia minta doa. Doa yang bakal dia ucapkan adalah Fatihah. Tapi dengan kedatangan orang itu dia tidak merasa bersyukur, nggak akan ada gunanya Fatihah. Ngerti? Wah ganggu aja deh, saya waktunya istirahat misalnya. Ngerti nggak? Saya sekarang capek, kemarin tidur sebentar, malam banyak tamu, sekarang ngadepin kalian begini. Kalau bukan karena bersyukur, saya nggak akan mau. Harapannya apa? Apa yang saya sampaikan kelak ini bisa bermanfaat dan jadi bekal saya ketika saya sudah meninggal, walaupun saya bejat misalnya. Jadi syarat utamanya adalah bersyukur. Itu dalam konteks kecil.
di sisi lain bahwa di dalam Al-Quran 30 juz Al-Quran itu isinya itu salah satunya adalah bab tentang bersyukur ya. Oke. Nah, siapa yang harus kita syukuri? Siapa yang pantas untuk kita ucapkan rasa syukur? Yaitu Rabbil Alamin, Tuhan yang mempunyai semua alam, atau Tuhan yang menuhani semua alam. Paham? Kalau Allah itu merajai semua alam ya, berarti tidak ada segala sesuatu yang luput dari pandangan Allah dari semua alam. Bahkan mungkin sekarang jin yang lagi boker atau lagi apa atau jin lagi menyesatkan umat manusia, itu tidak luput dari catatan-catatan malaikat dan mata Allah. Dengan kata lain begini, sebenarnya hakikatnya, secara hakikat saya berbicara sekarang dalam aksiologi ya, apa yang terjadi sekarang pada kita berarti itu semua sudah termonitor dan dikehendaki oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, tiba-tiba kalian lagi lagi nyantai, ada orang datang, itu sebenarnya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan seperti itu, kalau misal nanti Nanang, Bahrul, siapapun bagus, misal di rumah ada orang datang minta bantuan atau apa, itu hal yang harus kita syukuri. Artinya apa? Kita tidak luput dalam, kalau orang minta bantuan ke kita, artinya kita diakui. Kalau nggak diakui ngapain kita bantuan? Ada kebakaran, siapa yang diakui bisa memadamkan kebakaran? Pemadam kebakaran. Yang dipanggil pemadam kebakaran, bukan mantri tukang nyuntik. Nah seperti itu, artinya kita diakui, dan itu harus kita syukuri. Oke. Terus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sebenarnya dengan Ar-Rahim itu artinya itu sama, tapi tidak sekelas. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim pun bisa jadi maha pengasih, atau diartikan maha penyayang, oke lah. Tapi ada pengkerasan di situ. Kalau Ar-Rahman itu Allah menyayangi, Allah mengasihi itu untuk semua yang ada di dalam alam ini tadi. Entah jin, entah setan, entah penjahat, entah orang baik, entah dia muslim atau kafir, entah dia miskin ataupun kaya, semua Allah kasihi. Di mana konteksnya? Di dunia. Kenapa? Hanya sekedar di dunia. Karena dari semua makhluk yang Allah ciptakan itu, kelak nanti di akhirat tidak semuanya ada. Sekarang misal kita lihat ada pohon bonsai, itu di akhirat ada nggak bonsai? Belum tentu ada ya. Kalaupun ada, dia tidak harus melewati hisab. Yang jelas-jelas ada itu yang manusia, ya jin. Lalu kata Ar-Rahim itu bisa maha pengasih, bisa maha penyayang, tetapi ada pengkelasannya. Untuk siapa? Untuk siapa? Hamba-hamba Gusti Allah, manusia dan jin. Untuk manusia yang bertakwa, atau untuk orang, ada yang mengatakan untuk orang muslim, orang Islam khusus, nanti jin ataupun manusia yang muslim kelak di akhirat, bukan di dunia. Jadi selama di dunia ini ya Allah itu mengasihi semuanya, ya orang hitam, orang putih, orang ganteng, orang jelek, orang cantik, orang buta, siapapun itu, tidak memandang agama, ras, suku. Itu yang disebut dengan Ar-Rahman. Nah kalau Ar-Rahman Allah saja begitu ya, kok kita berani-beraninya memusuhi orang yang
tidak sama dengan kita. So, nggak sama bukan nggak sama dalam hal agama saja, nggak sama dalam baju saja, karena kita kan, wah kamu seragamnya nggak sama sama saya, ya nggak? Itu hal kecil. Allah saja tidak melihat itu, terus kita sok-sokan, oh ini bukan seagama dengan kita, dia bukan PNS, dia bukan pejabat. Kata-kata seperti itu cuma ada di mulut-mulut manusia. Allah nggak melihat itu. Makanya hati-hati, jangan pernah melihat orang itu dari cover. Bahrul ini gondrong, apa dia banci? Bahrul ini gondrong, kok kayak dukun? Apa dia dukun? Belum tentu. Kalau kalian masih mempercayai hanya dengan mata, berarti kalian mengakui bahwa kalian itu goblok. Mata bisa menipu kan, luarnya cantik, dalamnya gosok. Ada nggak gitu? Atau sebaliknya? Yang pertama berarti poin yang harus kalian catat. Kita harus memulai segala sesuatu itu dengan membesarkan rasa bersyukur. Yang kedua, siapapun itu, ya, apalagi kamu ini sekarang kan mulai menerapkan ilmu yakin, ontologi, berarti sangat cocok kalau kalian itu layaknya memandang itu seperti Ar-Rahman tadi, siapapun sama, nggak usah lihat jabatan, nggak usah lihat. Yang membedakan di mata Allah itu cuma ilmu dan ketakwaan saja. Sudah. Kalau kalian sudah, ini dohir ya, kalian mandang orang banyak perhiasannya, oh kaya dia, goblok. Mata kita melihat orang seperti itu dianggapnya kaya, itu goblok. Tapi wajar karena kita punya mata ya. Tapi jangan berasumsi dia kaya atau miskin kalau melihat dengan. Tapi kalau kalian melihat pakai ini, mau dia pakai perhiasan seperti apa, kalian bisa tahu itu uang dapat minjem atau bukan, perolehannya dari apa. Tapi cukup untuk referensi sendiri, jadi tontonan. Kita dari tontonan itu suka bisa menyimpulkan ya. Jadi pengetahuan kita udah sekedar itu saja, nggak boleh lebih. Kalau tadi saya katakan jangan tertipu dengan formal. Kita ini jasadnya kan ya, kadang kalau menurut ya dulu memang zaman-zaman Plato, Aristoteles misalnya, mereka masih beranggapan bahwa yang namanya formal itu akan mempengaruhi substansi, tapi tidak selamanya itu benar sebenarnya. Oke lah, kalau dicontohkan dengan pasir, saya ambil ke tempurung kelapa, saya ginikan, saya taruh di sini, saya buka, maka pasir itu akan membentuk seperti tempurung kelapa. Tapi kalau menggambarkan kejiwaan manusia layaknya pasir dan tempurung kelapa, itu ya goblok juga, terlalu simpel. Manusia itu nggak bisa diukur dengan cover. Banyak orang yang pakai jubah masih doyan kok sama yang haram. Banyak nggak? Banyak. Lebih baik kita itu apa adanya, jadi diri sendiri. Itu yang sebenarnya. Kalau guru saya bilang Kawah Condro di Muko itu hasil penggodokan itu untuk tujuan seperti itu. Jadi ada berbagai macam unsur manusia nih, unsur materi. Kalau misalnya itu bumbu masakan, katakan ada garam, ada ini. Kalau manusia ada dari sana, dari sini, jadi satu, set, digodok, begitu nanti keluar, dia akan jadi diri mereka yang asli. Jadi di sini hanya tempat penggodokan saja, biar kalian matang dan jadi diri kalian sendiri, bukan karena merias diri untuk menutupi apa ya, aib dan sebagainya. Mending apa adanya saja. Tapi kalian pun harus menjaga apa? Kadang kita kalau tidak sepaham ini suka jadi masalah ya. Contoh kalian begini, menjelaskan di musola yang notabene masyarakat di situ pahamnya adalah mazhab Syafi'i. Kalian jelaskan tentang wudu bukan dari pandangan Syafi'i.
bersentuhan sama wanita, tidak ada hasad dan tidak batal. Kira-kira sendal pernah terbang nggak itu? Ya, jadi kita harus menutup diri, bukan menutup diri ya, harus mengemas perbedaan itu, jangan sampai menjadi sebuah bentrok. Apa kita ngalah layaknya seperti mereka atau apapun itu, yang penting nggak berujung dengan pertikaian seperti itu. Makanya nggak ada orang yang paham ilmu hikmah itu fanatik, itu nggak ada. Lihat Gus Dur dulu, dia dicaci, dihina seperti itu, apa dia emosi? Enggak. Kenapa? Karena pola pikir dia bukan seperti orang-orang yang masih berkutat di dunia yakin. Ini nyantai, keluar dari istana presiden dia pakai kolor, dia cuma pengen melepaskan semua jabatan. Pesannya sebenarnya seperti itu. Tapi orang yang sok pintar itu beranggapan, oh presiden nggak bagus banget, keluar dari sini. Itu kan kebanyakan itu manusia. Apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim itu nantilah, itu urusan Allah nanti ya. Kita teladani tentang Ar-Rahman ini, bisa nggak kita seperti itu? Kadang gini, ini orangnya dalam hati manusia itu kadang suka mencibir orang ya. Arek koyo kalau ada ngunu berarti ada ngene. Lek arek iku ngunu berarti ngene sapa? Diri kita. Ini kesombongan. Hah? Cara kesombongan ini. Lah iya. Wong iku menengah ya padahal. Yang sering jin. Orang lagi di mana? Yang sering jin. Yang sering jin. Jadi jin mana? Jin yang disalahkan ya. Yang bejat tua ya, disalahkan sih. Tak boleh kita seperti itu. Jadi pandang orang itu sama. Entah apapun itu, bahkan penjahat sekalipun kalau bisa perlakukan itu sama. Nah, disiplin ilmu itulah yang mengklasifikasi di dalam diri kita deh. Oh ini orangnya begini, berarti saya nggak boleh ikut seperti itu. Tapi jangan sampai dengan begitu tuh kita memusuhi, kurang respect. Jadi setiap orang sebenarnya punya perasaan seperti itu, pasti punya, dan itu harus kita hilangkan secara perlahan tapi pasti. Jangan sampai kita tuh ada penilaian yang seolah-olah kita tuh lebih baik gitu loh, tentang eksistensi dia sebagai manusia. Nggak boleh. Kalau tentang ilmu boleh, atau tentang kebaikan itu boleh. Kita lomba-lomba dalam masalah kebaikan, terus ada pengkelasan yang lebih baik, nggak apa-apa begitu. Tapi tentang fitrah dia sebagai manusia, jangan pernah kita hina. Dasar mucikari gitu, nggak boleh. Kalau kita merasa lebih baik, ya sudah. Orang lebih baik nggak akan menjelekkan yang jelek. Ibaratnya langit yang tinggi itu nggak perlu teriak bahwa dia sudah tinggi, nggak perlu dia ngaku itu tinggi. Artinya langit itu udah jelas tinggi, ngapain dia ngaku tinggi gitu? Ada yang nanya kan? Berarti tadi intinya tidak boleh membenci sesama dari segi fisik atau dari segi fitrah dia sebagai manusia. Kalau kita tentang berlomba-lomba soal kebaikan itu boleh, tapi bukan mencaci atau bukan apa ya. Dalam sekolahan misalnya ada ranking 1, ranking 2 itu pengkelasan. Apa itu diskriminasi kepada orang lain nggak dapat ranking? Sebenarnya tidak. Tapi untuk memicu motivasi mereka agar mendapatkan ranking juga. Hal semacam itu wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau misal matanya picak sebelah, itu eksistensi dia, fitrahnya dia, apa adanya dia. Jangan kita hina-hina seperti itu. Termasuk cara dia cari rezeki kan seperti biarkan. Apalagi soal suku, agama nggak boleh. Karena Rahman itu ngasihin semua makhluk, nyayangin semua makhluk tanpa melihat apapun. Nah tadi saya katakan lalat hijau sekalipun itu kan ada manfaatnya. Subhanallah khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di dunia itu tanpa batil atau sia-sia. Berarti lalat pun ada nilai manfaatnya. Nek lalat sing jijik gitu aja ada manfaatnya, apalagi siapa?
Hah? manusia. Apalagi manusia. Yang dari syarat pertama tadi itu sebelum syarat bekal yang pertama sebelum rasa bersyukur terlaksana dohir dan batin. Semua itu bisa terlaksana, bisa nambah, bisa berkah, itu syaratnya bersyukur. Lalu ada ayat Maliki Yaumiddin. Malik itu adalah raja, Yaumiddin itu hari, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan itu hari pembalasan ya, atau hari kiamat, atau hari yang din itu kan agama sebenarnya. Hari yang telah dijanjikan di dalam agama, masuk ya hari kiamat. Hari kiamat yang merajai itu siapa? Allah. Gini, dalam agama Samawi kita itu mengakui bahwa ada surga dan neraka setelah hari kiamat. Ada surga dan neraka, walaupun itu masih jadi rahasia Allah. Karena perjalanan kita itu sebenarnya sekarang baru sampai di dunia, belum ke alam selanjutnya. Jadi mustahil kita yang masih di dunia ini bisa membayangkan surga ataupun neraka ataupun kiamat, mustahil. Makanya kata Rasul, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, tidak ada mata yang bisa melihat layaknya kita melihat ini nih surga, dan tidak ada telinga yang mampu mendengar atau melukiskan keindahan dari bunyi-bunyi surga ataupun neraka sebaliknya yang menyeramkan. Tidak ada. Artinya apa? Nggak ada indera kita itu yang bisa membayangkan gimana persisnya surga dan neraka, termasuk nanti di hari kiamat itu seperti apa. Maka gini, hari pembalasan, tentang hari pembalasan itu isinya tidak cuma kiamat, bahwa segala sesuatu yang kita perbuat sekarang itu dicatat sama Allah dan ada balasannya. Nah, artinya apa? Ketika kita dalam ayat Maliki Yaumiddin itu sebenarnya mengingatkan bahwa kita ini, apa yang kita perbuat sekarang, apa yang kita amalkan sekarang, itu akan mendatangkan sesuatu, baik di dunia sekarang ataupun nanti kalau di akhirat ada pembalasannya. Nah, orang yang benar-benar meyakini itu, mengimani itu, maka dia ketika meneladani sifat Ar-Rahman yang maha pengasih dan maha pengasih buat segala macam makhluk yang ada di dunia ini, yang ada di semua alam ini, maka dia akan lebih berhati-hati. Seperti itu. Kalau bahasa Jawa apa? Nandur. Apa? Aneh. Nandur. Nandur kebencian. Nandur elek, panennya elek ya. Ya. Kita akan menuai apa yang kita tanam gitu aja. Oke? Saya persingkat saja. Terus iya karena butuh, iya karena nasta'in. Nah, disinilah yang susah. Iya karena butuh itu iya hanya kepadamu. Artinya nggak ada yang lain. Na'budu, kami menyembah. Menyembah dalam arti seperti apa? Antara hamba dengan Tuhannya. Wa iya karena nasta'in. Wa iya karena hanya kepadamu. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Orang itu ada yang menyembah dulu, apa hanya sekedar meminta pertolongan? yang pas kira-kira menyembah dulu apa minta pertolongan dulu? Ya, kalau manusia meminta dulu pasti. Oh, minta dulu. Ya, menyembahnya nanti biasanya begitu. Kalau kepepet, gitu ya. Tapi yang seharusnya Oke. Sekarang gini, kalau semua manusia itu mengamalkan Ar-Rahman, saya rasa dia nggak akan menyembah pekerjaan, itu nggak akan ada. Menyembah siapa itu berhala nggak akan ada. Kalau dia benar-benar menjaga Ar-Rahmannya ya, meneladani Ar-Rahmannya maksud saya. Sesuai iya karena nasta'in. Nah, guru saya dulu pernah menjelaskan ke saya begini, ketika kita mempunyai hajat ya, dan ingin hajat itu terkabul, maka kita baca surat Al-Fatihah ini, maka pada ayat iya karena butuh, iya karena nasta'in ini kita ulang selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Setelah 7 kali itu kita memohon kepada Allah ya, lalu kita lanjutkan ke ayat selanjutnya. Kalau kita membutuhkan sesuatu hajat yang benar-benar mendesak, jangan ketika sholat kalian praktekkan seperti itu. maksudnya dari ayat selanjutnya berapa? Maksudnya dari Ihdinas shiratal mustaqim selanjutnya. Artinya 7 kali kita ulang. Lalu kita memohon
kepada Allah setelah mohon ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti diawali dari hanya iya karena itu 7 kali. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Ada sebelumnya? Enggak. Biasanya pas dungo biasanya. Pas Ya. doa boleh, Jadi pas atau kita waktu lagi punya Fatihah. hajat. Lah misal Bahrul ini mau nanam padi, nebar benih misal. Benihnya kita ambil, ambil begini. Bahrul baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ya Allah, jadikan sawah saya ini tumbuh berkah tanpa hama misal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tambulin ber. Paham? Ada yang tanyakan? Itu berarti podo kayak apa? Pas waktu kan jadi sebagai penyembuh juga kan. Sama proses Sama. Tapi ingat, Hajatnya itu. ilmu bismillah seperti apa praktekkan. Terus sekarang dalam ayat ini bagaimana itu praktekkan. Berarti Kalau kalau tadi saya ceritakan ada hikayah zaman sahabat Rasul yang mengobati orang terkena bisa ular dengan surat Al-Fatihah. Fatihah itu milik Allah. Al-Fatihah itu surat dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman buat umat Islam. Dan kita sebagai umat Islam berarti berhak untuk mengamalkan itu. Nah, kalau misal ada orang, Mas Baru doakan saya, boleh pakai Al-Fatihah. Dan itulah caranya. Tetapi seberapa cepat itu akan dikabulkan sama Allah, itu tergantung kepada kualitas diri orang yang membaca doa. Karena wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khawsyin itu benar, itu berat. Nah, untuk mempercepat kualitas kalian, kualitas kita dalam baca doa itu salah satunya ya dengan sekarang kalian misalnya kalau saum tidak rakaat sah-sah saja, sedekah sah. Jangan pernah dikatakan ketika ada orang datang ke kalian. Ini sekarang pagi hari ini kalian mendengar penjelasan seperti ini, ada wawasan, ada keilmuan yang kalian terima, artinya kalian mempunyai ilmu. Maka ketika ada orang datang ke kalian, tolong doakan dong. Kalian ini punya kewajiban berarti di situ untuk mengamalkan ilmu. Mendoakan itu sah dan baik. Jadi tidak perlu khawatir berapa lama itu dikabulkan sama Allah atau tidak. Yang penting orang ini sudah meyakinkan ke kita, dia sudah memohon, meminta ke kita. Artinya meminta itu bukan meminta layaknya manusia minta pada Allah, ya bukan, tapi meminta didoakan. Ya, kalian doakan ya sah-sah saja. Apapun itu Mas ya. Apapun itu Mas ya. Apapun. Maksudnya begini, kalau tadi kan ada seseorang yang minta tolong ketika bertemu atau mendatangi. Kalau sekarang yang di dunia milenial ini kan kadang-kala kan mungkin terkait dengan cara jauh, ya, akhirnya ada yang Ya nggak apa-apa. buat pasar minta didoakan. Boleh. Boleh. Doakan di mana saja. Yang menentukan doa apa sih? Kamu tahu apa kira-kira? Keikhlasan. Selain orang yang berdoanya apa kira-kira? yang meminta, Yang meminta. Yang mendoakan atau Yang membedakan doa itu cepat dikabulkan atau tidak, yang mempengaruhi doa itu cepat dikabulkan atau tidak, selain orang yang mendoakan tadi, selain itu apa? Apalagi? Yang pertama adalah al-makan, tempat. Kalian berdoa di masjid sama di Baitul Maqdis misal, atau di Baitullah, Masjidil Haram, atau Masjidil Nabawi, itu akan berbeda. Kalian berdoa di tengah-tengah kebun. Yang kedua itu adalah al-as-sa'ah, jam. Yang paling bagus tengah malam itu ya.
salah satunya. Kalau sedang dalam sholat Jumat itu adalah di antara dua khutbah atau ba'da Jumat, bagus. Waktu yang baik itu? Waktu yang baik itu banyak ya, kita bisa kaji dalam hadis-hadis Rasul. Dalam Al-Quran contoh Yadhkurullah dzikran katsira. Ada ayat apa? Sorry bukan. Wasabbihuhu bukratan wa asila, contoh. Dan bertasbihlah pada Allah bukroh pagi, wa asila dan ketika menjelang malam. Itu waktu yang bagus. Kalau menyangkut siapa yang berdoanya ya tentang diri dia. Dia dalam keadaan suci atau tidak, dia orangnya seperti apa. Sebenarnya cuma ada 3 yang mempengaruhi. Yang pertama yang mendoakan, yang kedua adalah makan, yang ketiga adalah asa. Kalau doa banyak, kita boleh kok doa pakai bahasa kita sendiri, tapi akan lebih mustajab doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ataupun oleh ulama. Tadi yang Malik yang iya kan Abu iya kan standar diulang 7 kali ya. Berarti ketika ingin mengamalkannya itu Bismillahnya juga harus diawali dengan disifati juga ya. Seperti ya. Apa ilmu yang ada di dalam Al-Fatihah ya? Diteladani, praktekkan. Berarti pensifatannya juga sama. Di dalam Al-Fatihah sendiri itu yang terkait pensifatan cuma hanya 2 itu. Ada nggak kira-kira mungkin nantinya di luar pembahasan surat Al-Fatihah itu ada? Sekarang saya ini hanya mengkaji secara umum dan mendalam secara umum ya. Tapi secara khususnya belum. Tapi minimal kalian sudah mendapatkan pengetahuan dari secara umumnya dulu. Kalau kita kaji secara detail ini, saya rasa surat Al-Fatihah sebulan nggak selesai. Kita bahas begini. Makanya saya ambil secara globalnya saja, tidak terlalu mendalam. Ada yang tanyakan? Kalau tidak, saya cukupkan dulu. Kita baru sampai ayat 5 berarti ya? Iya kan aku Besok kita lanjutkan lagi. Ada yang tanyakan?